Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Raka Zaki, 3 digit NIM terakhir 109 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi kelas D angkatan 2024. Kali ini saya akan menjelaskan PPT dari dasar kontrol motor listrik. Yang pertama, motor listrik industri. Motor listrik adalah mesin yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik melalui interaksi medan magnet dan arus listrik. Ketika arus listrik mengalir pada kumparan di dalam medan magnet yang menghasilkan putaran pada rotor. Putaran ini kemudian dimanfaatkan untuk menggerakkan beban, misalnya seperti kipas, pompa, atau konveyor di dunia industri. Kemudian kontrol motor induksi adalah sistem yang digunakan untuk mengatur, mengoperasikan, dan melindungi motor listrik agar bekerja sesuai kebutuhan proses industri. Untuk kontrol motor industri ada 3 contoh. Yang pertama ada direct online atau DOL, kemudian start delta, kemudian forward reverse. Rangkaian DOL atau direct online digunakan untuk menyalakan motor dengan secara langsung menghubungkannya ke sumber listrik. Kemudian start delta dipakai untuk mengurangi arus start dengan cara awalnya motor dihubungkan ke konfigurasi start, lalu setelah beberapa detik berpindah ke delta untuk operasi normal. Kemudian forward reverse. Rangkaian forward reverse berfungsi untuk membalik arah putaran motor dengan menukar dua fasa melalui kontaktor, sehingga motor bisa berputar maju atau mundur sesuai kebutuhan. Kemudian komponen utama. Yang pertama, saklar atau switch. Saklar atau switch berfungsi sebagai pengendali manual utama untuk mengoperasikan atau menghentikan motor, dan di dalam saklarnya terdapat kontak NO dan NC. Kontak NO atau normally open adalah kontak yang dalam kondisi normal tidak diberi tegangan atau terbuka sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Kontak ini akan menutup ketika akuator bekerja sehingga arus dapat lewat. Kemudian kontak NC atau normally closed adalah kontak yang dalam kondisi normal tertutup sehingga arus bisa mengalir. Kontak ini akan terbuka ketika akuator bekerja sehingga aliran listrik terputus. Kemudian MCB atau miniatur circuit breaker adalah alat pengaman listrik yang berfungsi untuk memutus aliran arus secara otomatis apabila terjadi kelebihan beban atau overload atau short circuit. Alat ini bekerja dengan dua mekanisme, yaitu mekanisme thermal. Ketika alat arus berlebih dalam jangka waktu tertentu, dan mekanisme magnetik yang langsung memutus arus ketika terjadi lonjakan besar akibat korsleting. Kemudian relay adalah komponen elektromekanis yang berfungsi sebagai saklar listrik yang dikendalikan oleh arus listrik. Prinsip kerjanya mirip dengan kontaktor, tetapi ukuran dan kapasitas arusnya lebih kecil. Relay terdiri dari kumparan elektromagnet, inti besi, dan kontak saklar. Kemudian kontaktor. Kontaktor adalah komponen listrik berupa saklar elektromagnetik yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik pada beban, terutama untuk arus dan tegangan yang besar. Kontaktor dikendalikan oleh arus melalui kumparan atau koil
sehingga dapat dioperasikan secara otomatis menggunakan rangkaian kontrol. Kemudian overload relay. Overload relay adalah alat pengaman listrik yang digunakan untuk melindungi motor listrik atau peralatan lain dari arus berlebih yang terjadi dalam waktu tertentu. Berbeda dengan MCB yang langsung memutuskan arus, overload relay bekerja khusus untuk melindungi motor dari kerusakan akibat panas berlebih karena arus yang melampaui kapasitas nominalnya. Kemudian timer. Timer adalah perangkat kontrol yang berfungsi untuk mengatur waktu penyalaan atau pemutusan arus pada suatu rangkaian secara otomatis sesuai pengaturan yang ditentukan. Timer akan mengubah posisi kontak NO dan NC sehingga mengendalikan arus pada rangkaian utama. Oke, selanjutnya rangkaian latching. Rangkaian latching adalah rangkaian kontrol motor yang memungkinkan motor tetap menyala meskipun tombol start sudah dilepas. Dengan cara ini, rangkaian latching memberikan fungsi pengunci otomatis agar motor dapat beroperasi terus tanpa harus menekan tombol start. Kemudian direct online atau rangkaian DOL adalah rangkaian starter motor listrik yang paling sederhana, yaitu motor dihubungkan langsung ke sumber listrik melalui kontaktor. Rangkaian ini biasanya terdiri dari MCB sebagai pengaman, tombol start dan stop, kontaktor sebagai saklar utama, serta overload relay sebagai proteksi beban lebih. Cara kerjanya, ketika tombol start ditekan, kontaktor aktif dan motor langsung mendapatkan tegangan penuh, sehingga motor berputar. Motor akan berhenti jika tombol stop ditekan atau overload relay trip. Rangkaian ini berfungsi sebagai kontrol on atau off untuk motor dan melindungi motor dari beban lebih dan arus lebih melalui overload relay dan proteksi MCB. Oke, selanjutnya kali ini saya akan mensimulasikan rangkaian DOL di software CAD-Simu. Oke, pertama kita buat rangkaian motor 3 pas terlebih dahulu, kemudian relay, kemudian relay overload. Di sini sebelumnya kita keluarkan dulu tegangan sumber 3 fas. Kita buat seperti ini. Dan jangan lupa ground. Oke, kemudian kita sambungkan dengan sumber 3 fas.
Kemudian pin PE atau ground dari motor kita hubungkan ke sumber ground. Oke, selanjutnya kita bikin sistem kontrolnya. Yang pertama kita menggunakan automatic switch sebagai pengganti MCB. Kemudian kontak dari relay overload. Kemudian kontak push button off, yang dimana NC atau normally close, dan push button on. Kemudian kita keluarkan coil atau kontaktor. Kemudian kita menggunakan dua lampu sebagai lampu indikator dari motor menyala atau mati. Kita buat netral terlebih dahulu. Oke, kemudian kita hubungkan ke netral. Dari sumber masuk ke MCB, kemudian ke kontak overload relay, kemudian ke kontak NC push button off, kemudian ke kontak NO push button on, kemudian baru ke kontaktor atau relay. Kemudian di sini kita menggunakan kontak bantu normally open. Buka ke sini. Ini ke sini. Ini. Di sini kita memerlukan kontak bantu normally close atau NC untuk mematikan LED indikator LED motor mati. Oke, jika semua sudah terhubung, kemudian kita masukkan alamat kontak bantu ini dengan kontaktor ini. Kita tulis di kolom function misalkan K1, kemudian visualize-nya kita centang. Nah, di kontak bantu lainnya juga kita taruh alamat function yang sama sesuai dengan kontaktornya, yaitu K1. Kemudian di push button on ini kita ubah namanya, kita tulis saja on.
kemudian di push button off kita tulis off. Oke, di sini kita ganti ini sebagai indikator dari motor menyala, misalkan on, dan ini kondisi motor mati, kita tulis off dan lampunya kita pakai merah. Oke, kemudian kontak bantu yang di motor ini kita tulis juga alamat dari kontaktor 1. Oke, nah di relay overload ini kita tulis juga alamatnya, misalkan T1, dan visualisasinya kita centang, dan di kontak bantunya juga kita samakan alamatnya T1. Oke, kemudian kita coba simulasikan atau running. Kita hubungkan dulu MCB. Di sini indikator lampu merah menunjukkan bahwa motor belum berjalan. Oke, kemudian kita nyalakan push button on. Dengan sekali tekan maka kontaktor akan menyala dan menyalakan kontak bantunya yang alamatnya sama dengan kontaktor 1. Jadi kontak bantu yang tadinya NO menjadi NC dan yang NC menjadi NO. Sepertinya di sini kontak bantu yang ada di motor salah alamat, jadi kita ganti menjadi K. Oke, kita ulang. Pertama kita nyalakan MCB nya terlebih dahulu, kemudian indikator off dari motor mati menyala berwarna merah, dan kita tekan tombol on. Dan kemudian K1 mengunci dan menjalankan motor, dan lampu indikator hijau menyala, dan kita tekan off maka motor mati dan menampilkan lampu merah. Sekian video simulasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.